Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar tentang tematik kelas 4, tema 2 selalu berhemat energi, tema 1 sumber energi. Baik, di sini kita akan membahas tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya ya. Jadi kita nanti belajar tentang apa itu sumber daya alam. Nah, bisa kita lihat sumber daya alam yang ada di Indonesia seperti gambar yang ada di atas, berbagai macam sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya kita beralih kepada pengertian sumber daya alam. Jadi sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sumber daya alam. Nah, sumber daya alam terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu sumber daya alam berdasarkan jenisnya dan sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sumber daya alam berdasarkan jenisnya, yang mana sumber daya alam ini yaitu sumber daya alam hayati, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Adapun contohnya yaitu seperti hewan dan tumbuhan. Seperti itu ya. Selanjutnya ada sumber daya alam non hayati. Nah, sumber daya alam ini yang bukan berasal dari makhluk hidup. Adapun contohnya yaitu seperti sinar matahari, udara, air, dan tanah. Jadi ada dua jenis ya. Jadi sumber daya alam hayati dan non hayati seperti itu. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan sifatnya ini juga terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, adapun pengertiannya yaitu sumber daya alam yang tersedia dan dapat dikelola untuk dapat diperbanyak jumlahnya. Adapun contohnya seperti hewan, tumbuhan, sinar matahari, air, dan angin. Selanjutnya yaitu ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang memiliki jumlah terbatas dan tidak dapat diperbanyak jumlahnya ya. Selanjutnya kita lihat ada contohnya seperti minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pemanfaatan sumber daya alam. Jadi pemanfaatan sumber daya alam ini digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraannya. Nah, selanjutnya ada contoh pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui ya. Yang pertama bisa kita lihat ada hewan dan tumbuhan. Di sini ada pun contohnya yaitu seperti sumber makanan, pemanfaatan tenaga hewan seperti membajak sawah, menarik delman. Setelah itu ada tumbuhan untuk obat-obatan dan bumbu masakan seperti itu. Jadi kita bisa manfaatkan. Yang kedua yaitu ada air. Nah, air di sini kita bisa dapat melihat bisa untuk minum, mandi, mencuci buat kebutuhan sehari-hari ya. Seperti kita bisa untuk mengairi sawah, sumber tenaga listrik. Nah, yang ketiga yaitu udara. Udara kita bisa gunakan untuk bernafas setiap harinya seperti itu. Nah, yang keempat yaitu tanah. Tanah ini kita bisa bercocok tanam. Nah, maksud bercocok tanam di sini tuh kita bisa menanam tumbuh-tumbuhan yang mana dapat menghasilkan nantinya. Nah, selanjutnya yaitu kita bisa dapat menggunakan tanah seperti itu bisa membangun tempat tinggal seperti itu. Jadi contoh pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui ini cukup banyak ya, dan berbagai macam yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Contohnya tadi ada banyak ya, ada hewan dan tumbuhan, air, udara, tanah, dan matahari. Nah, sekarang ini kita bahas ke matahari. Matahari ini kita bisa untuk menjemur pakaian, mengeringkan ikan asin, terus membuat proses
kualitas garam, terus sumber tenaga listrik seperti itu. Jadi ada 5 pemanfaatannya ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada contoh pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, yang pertama ada minyak bumi. Nah, selanjutnya itu ada bahan bakar minyak untuk kendaraan. Selanjutnya ada sumber gas cair seperti LPG. Seperti itu. Yang kedua ada emas. Nah, emas ini bisa kita lihat contohnya seperti bahan baku pembuatan perhiasan. Yang ketiga ada besi, kita bisa untuk kerangka kendaraan, bahan pembuatan alat rumah tangga, bahan konstruksi bangunan seperti itu. Nah, dari penjelasan tadi yaitu kita dapat simpulkan bahwa sumber daya alam yang kita miliki itu wajib kita manfaatkan dan diolah dengan baik, tidak berlebihan dan sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Jadi kita olah dengan sesuai dengan kebutuhan ya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tematik kelas 4. Tema 2 selalu berhemat energi, subtema 1 sumber energi. Materi yang akan dipelajari, yang pertama ada sumber energi, macam-macam sumber energi dan manfaatnya. Dan yang kedua, pelaksanaan kewajiban dan hak. Pelaksanaan kewajiban dan hak dalam memanfaatkan sumber energi pada kehidupan sehari. Pertama, sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita atau di alam yang mampu menghasilkan suatu energi baik, yang kecil maupun besar yang dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup. Macam-macam sumber energi. Energi yang pertama, energi matahari. Energi yang kedua, energi air. Energi yang ketiga, energi angin. Energi yang keempat, energi listrik. Dan energi yang terakhir adalah minyak bumi. Matahari menghasilkan energi panas dan energi cahaya. Yang mana matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Dan juga dapat membantu proses fotosintesis tumbuhan. Pembuatan makanan pada tumbuhan hijau, tumbuhan melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan dan juga oksigen. Matahari dapat mengeringkan benda basah. Contohnya seperti mengeringkan pakaian, mengeringkan garam. Dan juga membantu proses pembuatan garam. Untuk menjemur padi yang akan diolah menjadi beras. Dan energi matahari adalah sumber pembangkit listrik atau panel surya, yang mana energi matahari menghasilkan energi panas dan dapat menjadi energi cahaya. Dan juga matahari dapat membantu pembentukan vitamin D. Yang mana vitamin D dapat membantu penyerapan kalsium dalam tubuh.
yang selanjutnya yaitu energi air. Energi air adalah energi yang dimiliki air dapat dimanfaatkan dan digunakan dalam wujud energi mekanis maupun energi listrik. Pemanfaatan sumber energi air pada umumnya membutuhkan investasi tinggi. Yang mana energi air dapat membantu mengairi sawah dan juga memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk mencuci pakaian, mencuci piring, mandi, dan juga energi air adalah sumber air minum bagi makhluk hidup. Dan energi air juga sebagai sumber energi listrik. Dan yang selanjutnya ada energi angin. Energi angin adalah salah satu bentuk energi yang tersedia di alam yang diperoleh melalui konversi energi kinetik, yang mana dapat membantu mengeringkan pakaian, membantu nelayan menggerakkan perahu layar, dan juga sebagai sumber energi listrik. Menggerakkan baling-baling kemudian menghasilkan listrik. Dan yang selanjutnya ada energi listrik. Energi listrik adalah salah satu jenis energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan ampere dan tegangan listrik, dapat membantu aktivitas sehari-hari untuk menyetrika, untuk menonton TV, untuk kebutuhan elektronik, untuk menyalakan kulkas dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya ada energi minyak bumi. Minyak bumi adalah bahan bakar fosil yang merupakan bahan baku untuk bahan bakar minyak, bensin, dan banyak produk-produk kimia, dan merupakan sumber energi yang penting karena minyak memiliki presentasi yang signifikan dalam memenuhi konsumsi energi dunia. Minyak bumi sebagai bahan bakar bensin, motor, mobil, pesawat, dan kapal. Dan yang kedua adalah pelaksanaan kewajiban dan hak. Pelaksanaan kewajiban dan hak dalam memanfaatkan sumber energi pada kehidupan sehari-hari. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Selanjutnya ada kewajiban dalam memanfaatkan sumber energi. Gambar di atas adalah salah satu kewajiban dalam memanfaatkan sumber energi yang salah, yang mana tidak menggunakan energi secara bijaksana. Itu adalah energi air. Dan untuk gambar yang kedua adalah kewajiban dalam memanfaatkan sumber energi yang salah, yang mana tidak mematikan alat elektronik seperti laptop, HP, televisi sebelum tidur, sehingga tidak menggunakan energi listrik secara efisien dan efektif.
mengakibatkan keborosan dalam menggunakan energi listrik. Sehingga kewajiban dalam memanfaatkan sumber energi yaitu kita harus menggunakan energi secara bijaksana dan memastikan penggunaan energi secara efisien dan efektif, dan mematikan alat elektronik komputer, air, lampu, dan juga televisi jika sudah tidak digunakan, dan digunakan setrika listrik sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, tidak membiasakan diri untuk berperilaku boros sehingga gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan secara bergantian dan tidak berlebihan dalam menggunakannya. Dan selanjutnya ada mematikan lampu dan peralatan elektronik saat tidur dan juga menghemat penggunaan energi. Dan selanjutnya ada hak dalam memanfaatkan sumber energi. Gambar di atas adalah ada hak anak untuk minum, hak anak untuk mandi menggunakan air, dan ada gambar ayah, ibu, adik sedang menonton televisi. Yang mana mendapatkan energi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga bisa menggunakan energi kapan saja dan di mana saja. Jadi, hak dan kewajiban dalam penggunaan energi harus dilakukan dengan seimbang. Hal tersebut bertujuan agar energi yang ada di dunia ini dapat digunakan hingga kapanpun. Apabila hak dan juga kewajiban tidak dilaksanakan secara seimbang, maka hal tersebut akan terjadi sebuah bentuk kekacauan.